Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema biaya modal. Sebelumnya, anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Isnaini Nur Safitri, yang kedua Novi Eka Anggreni Nuroh, dan yang ketiga Novita Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan dengan beberapa submateri. Yang pertama yaitu ada pengertian biaya modal, yang kedua ada Adjusted Net Present Value atau APV, dan yang ketiga ada penaksiran aliran kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Ramadhani. Yakni yang pertama pengertian biaya modal. Biaya modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal antara lain faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan dan faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah tingkat suhu, bunga, dan tarif pajak. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Biaya modal itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya modal individual dan yang kedua ada biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal individual. Biaya modal individual menunjukkan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pemilik modal individu sewaktu mereka bersedia menyerahkan dana tersebut ke perusahaan. Apabila perusahaan tersebut telah menjual sahamnya di bursa, maka penaksiran biaya modal sendiri bisa dilakukan. Apabila tidak, estimasi yang dilakukan hanya mendasarkan diri atas referensi usaha yang sejenis. Biaya modal individual terdiri dari 5. Yang pertama, biaya modal untuk utang bank. Yang kedua, biaya modal untuk utang obligasi. Yang ketiga, biaya modal untuk saham preferen. Yang keempat, biaya modal saham biasa. Dan yang terakhir ada biaya modal untuk laba ditahan atau saldo laba. Yang pertama, biaya modal untuk utang bank. Biaya dalam rupiah yang ditanggung perusahaan atas dana yang diperoleh dari utang bank adalah biaya bunga. Sedangkan dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan dari utang bank tersebut adalah nominal utang dikurangi biaya administrasi dan potongan-potongan lainnya jika ada. Berikut adalah rumus untuk menghitung biaya modal untuk utang bank, yakni KD sama dengan biaya bunga per nominal utang dikurangi biaya administrasi dikali 100%. Yang kedua, biaya modal untuk utang obligasi. Obligasi atau bond merupakan salah satu sumber dana utang jangka panjang dengan nilai yang relatif besar dibanding bentuk-bentuk utang lainnya. Biaya modal atas utang obligasi atau cost of bond ditentukan menggunakan konsep yield to maturity atau YTM. Berikut adalah rumus biaya modal untuk utang obligasi. KD sama dengan YTM sama dengan I plus kurung buka nom dikurangi C kurung tutup per N per kurung buka nom plus C kurung tutup per 2 dikali 100%. Biaya modal untuk saham preferen. Saham preferen merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari kelompok modal sendiri yang memiliki hak istimewa antara lain berupa dividen tetap tiap periode atau tahun tanpa tergantung kepada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jika komponen biaya modal dari utang adalah biaya bunga, biaya modal dari modal sendiri berupa saham adalah dividen. Yani berikut adalah rumus untuk menghitung biaya modal untuk saham preferen. KP sama dengan D per C. Biaya modal untuk saham biasa. Jika perusahaan memperoleh dana dari utang, maka konsekuensinya perusahaan harus membayar biaya real berupa biaya bunga. Dan karena itu, biaya modal atas utang berasal dari biaya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemilik dana atau kreditur. Di sisi lain, dana yang diperoleh dari modal itu sendiri atau ekuitas yang pada umumnya terdiri dari saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan tidak memiliki biaya real sebagaimana biaya bunga. Biaya modal pada dasarnya merupakan tingkat pendapatan yang diharapkan atau yang diisyaratkan oleh pemilik dana atas dana yang diinvestasikannya kepada perusahaan baik dalam bentuk pinjaman atau utang maupun dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas.
Bunga yang dikenakan atas utang merupakan pendapatan yang diharapkan oleh pemilik dana atas dana yang dipinjamkan kepada perusahaan. Karena itu, biaya bunga merupakan komponen biaya modal atas utang. Hal serupa juga terjadi pada sumber dana dari modal itu sendiri. Dan yang terakhir, biaya modal untuk laba ditahan atau saldo laba. Sebagai salah satu komponen modal individual, sumber dana yang diperoleh dari laba ditahan juga mengandung biaya modal. Pemilik dana dari keuntungan yang ditahan di perusahaan tersebut adalah pemegang saham biasa. Sebagai pemilik dana laba ditahan, pemegang saham biasa dihadapkan kepada dua pilihan peluang investasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Isnaini Nursafitri. Selanjutnya yaitu mengenai biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang inilah yang kemudian dipergunakan sebagai tingkat keuntungan yang layak dalam perhitungan NPV atau sebagai cut-off rate dalam perhitungan IRR. Apabila dengan menggunakan tingkat bunga tersebut diperoleh NPV yang positif, maka investasi tersebut dinilai menguntungkan, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, untuk menggunakan metode ini perlu ditaksir terlebih dulu biaya modal dari masing-masing sumber dana. Selanjutnya yaitu mengenai Adjusted Net Present Value atau APV. Metode APV atau Adjusted Net Present Value sendiri yaitu metode penilaian investasi yang memulai analisisnya dengan menilai suatu investasi proyek. Bila dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, maka itu disebut dengan base case atau NPV. Metode Adjusted Net Present Value pertama kali dikemukakan oleh Myers pada tahun 1974 yang pemikirannya analog dengan pemikiran yang dipergunakan oleh Modigliani dan Miller. Metode ini memulai analisis dengan menilai suatu proyek apabila dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri. Briley dan Myers memberikan metode alternatif untuk mengaitkan keputusan investasi dengan keputusan pembelanjaan. Dengan kata lain, metode ini dipergunakan untuk menilai profitabilitas usulan investasi yang dibelanjai dengan modal sendiri dan modal pinjaman. Adapun mekanisme metode ini adalah sebagai berikut. Adjusted NPV sama dengan base case NPV plus NPV tambahan karena keputusan pembelanjaan. Kemudian base case NPV ini dihitung melalui asumsi proyek yang dilakukan dengan menggunakan saham semuanya sebesar 100% saham. Sumber NPV ini dari keputusan pendanaan atau financing decision tidak hanya dari penghematan pajak, melainkan juga dari sumber lain seperti pinjaman yang disubsidi oleh pemerintah. Dengan rumusan lain, formula untuk pendekatan APV ini yaitu APV sama dengan NPV plus NPVF. Kemudian nilai dari proyek kepada perusahaan ini dapat dianggap sebagai nilai dari proyek ke perusahaan tanpa leverage atau NPV, ditambah dengan present value dari efek samping pendanaan. Adapun efek samping dari pembiayaan leverage sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, subsidi pajak terhadap utang. Yang kedua, biaya penerbitan sekuritas baru. Yang ketiga, biaya financial distress. Dan yang keempat yaitu subsidi untuk penandaan utang. Selanjutnya yaitu mengenai penaksiran aliran kas. Penaksiran aliran kas atau estimasi proyeksi aliran kas melibatkan berbagai variabel individu dan berbagai bagian atau departemen dalam perusahaan. Misalnya proyeksi penjualan dan harga diperoleh dari bagian pemasaran, proyeksi aliran kas keluar yang berkaitan dengan produk baru disediakan oleh bagian produksi, dan proyeksi biaya operasi diperoleh dari bagian akuntansi biaya produksi, pembelian, dan bagian lain yang terkait. Aliran kas ini sangat penting dalam analisis investasi. Hal ini disebabkan karena yang pertama, laba dalam pengertian akuntansi tidak sama dengan kas masuk bersih. Para investor dan manajemen tidak tertarik mengetahui aliran kas bersih yang benar-benar akan diterima. Yang kedua, di dalam menaksir atau memproyeksikan aliran kas, di samping akurasi juga harus diperhatikan masalah relevansi. Yang ketiga, estimasi aliran kas harus atas dasar setelah pajak, karena yang menjadi hak dan dapat dinikmati oleh pemilik perusahaan adalah
aliran kas bersih setelah pajak. Yang keempat, taksirlah aliran kas atas dasar inkremental atau selisih. Yang kelima, pemisahan aliran kas karena keputusan investasi dan keputusan pendanaan atau belanja. Aliran kas itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aliran kas permulaan. Untuk dapat menentukan aliran kas permulaan ini, perlu diidentifikasi aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran investasi. Yang kedua ada aliran kas operasional. Aliran kas operasional ini yaitu dengan menyesuaikan taksiran rugi laba yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan menambahkannya dengan biaya-biaya yang sifatnya bukan tunai. Dengan rumus, aliran kas masuk bersih sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Yang ketiga yaitu mengenai aliran kas pada akhir umur investasi, yaitu terminal cash flow umumnya terdiri dari cash flow nilai sisa atau residu investasi tersebut dan pengembalian modal kerja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.